Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi rahmatillah wa bi'idhnillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa mengerjakan ketaatan kepada Allah, yang masih bisa menghadir sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala, sebagai tamu kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hidupnya kita di sini, Allah memberikan kita curahan rahmatnya, Allah memberikan kita ampunannya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala minasyakirin al-abidin syakirina li ni'amillah ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjut kajian kita masih dalam aqidah ahli Islam, akidah keyakinan sebagai seorang muslim, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga sebagai manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki suatu keyakinan dalam diri. Keyakinan dalam diri kita ini apakah benar atau tidak? Pastinya pasti ada tolak ukurnya. Keyakinan seseorang apakah benar atau tidak, pasti ada tolak ukurnya. Ada pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, melalui khalifatul rasul, yang mereka para ulama, para asatid, melalui lisan mereka atau melalui buku karangan-karangan mereka, ya, menyampaikan kepada kita, ya, terkait firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keimanan kita kepada Allah, Rasulnya, dan hal-hal lain yang mesti kita imani, mesti kita yakini. Karena iman, ya, tidak sama dengan sesuatu yang hanya sekedar terlihat secara zahir, ya. Tetapi iman adalah keyakinan yang ada dalam hati seseorang, yang dengan keimanan tersebut seseorang bisa menjadi kuat, seseorang bisa jadi bersemangat, seseorang akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, yang diberikan motivasi, baik itu motivasi untuk beramal ataupun motivasi untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'an. Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hujan ini membawa rahmat. Turunnya hujan di antara waktu-waktu mustajabah. Waktu turunnya hujan termasuk waktu-waktu mustajabah. Mudah-mudahan permohonan kita pada saat ini dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita niatkan, ya, dijawab oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung kajian kita, di antara hal-hal yang mesti kita yakini, qaulul mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa bil qadari khairihi wa syarrihi
wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu ilal jinni wal insi wal arabi wal ajami bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Setelah kita diajak mengarang kitab ini untuk meyakini qada dan qadarnya Allah, qada dan qadarnya Allah yang beberapa pekan lalu sudah kita bahas, ya, bahwa qada dan qadarnya Allah itu kalau kita gambarkan, ya, bagaimana sih qada dan qadarnya Allah? Kalau kita gambarkan dalam sebuah bangunan, ya, sebelum bangunan itu berdiri, ada dulu coret-coretan dari seorang insinyur atau arsitektur, gambar-gambar dulu, diukur-ukur dulu, ya kan? Diperkirakan berapa batu yang dibutuhkan, besi apa yang digunakan, ukurannya berapa, campuran semen dengan pasirnya berapa, untuk corannya itu berapa, itu diukur semua. Kemudian diperkirakan harganya berapa, luas kamarnya, jendelanya, pintunya, semua sudah diukur. Setelah itu baru pelaksanaan, baru kita memanggil pemborong misalnya, ya, tukang untuk membangun, ya, untuk mengerjakan apa yang telah kita rencanakan. Perencanaan ini, ya, itu disebut sebagai qada. Pelaksanaannya adalah qadar. Pelaksanaannya adalah qadar. Jadi qada dan qadar merencanakan kemudian melaksanakan. Ya. Nah, kalau dinisbatkan kepada alam semesta ini, semua sudah ada ilmunya. Namanya perencanaan itu mesti ada ilmu. Pasti tahu bagaimana caranya dan seperti apa, itu pasti tahu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menjadikan alam semesta ini itu semua sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan ukuran yang Allah letakkan pada alam semesta ini. Bagaimana bumi dan planet-planet lain bisa mengelilingi matahari tanpa tabrakan, itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kejadian alam semesta saja, tidak, tapi semua sesuai dengan aturan Allah. Semua berjalan sesuai dengan aturan Allah. Bagaimana putaran malam dengan siang, siang dengan malam berputar, itu semua sesuai dengan aturan Allah. Gak ada istilah ngambek. Kalau misalnya malam ngambek, gak mau lagi malam, misalnya gak ada sih begitu. Atau misalnya planet lain capek muter, jadi gak mau lagi dimuter, gak bisa. Semua sesuai dengan ukuran ketetapan yang diberikan oleh Allah. Itulah takdir Allah, ya. Apa yang terjadi di alam semesta ini, ya, mulai dari langit paling atas, ya, mulai dari arasnya Allah, turun langit ke-7, ke-6, sampai pada langit dunia, sampai pada dunia ini, ya, sampai dengan aktivitas manusia, itu semua penuh dengan ukuran dan aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berada dalam kendalinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang terjadi melainkan terjadi sesuai dengan ukuran dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kerucutkan lagi, ya, kita kerucutkan lagi. Apa yang dilakukan oleh manusia semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua atas izin Allah,
dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada perbuatan sebagian manusia yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, namun itu terjadi atas izin Allah. Kok bisa Allah ngizinin hambanya mencuri? Kok bisa Allah izinin hambanya maksiat? Kok bisa Allah begini? Kok bisa Allah begitu? Kok bisa Allah menjadikan hambanya jadi orang miskin? Ya. Yang seperti ini sudah ditetapkan oleh Allah, ada yang baik, ada yang buruk, ada maksiat, ada taat, ada miskin, ada kaya. Semua adalah pilihan bagi manusia. Bagaimana seorang manusia mempergunakan akal yang diberikan Allah, potensi yang diberikan oleh Allah untuk digunakan berpikir, untuk digunakan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, ukurannya sudah diletakkan oleh Allah. Kalau milih yang buruk jadinya begini, kalau milih yang baik jadinya begini. Silakan mau pilih yang mana. Kemudian manusia memilih yang buruk, Allah izinkan perbuatan buruk itu terjadi. Semua terjadi atas izin Allah, namun pilihannya diserahkan kepada manusia. Sehingga jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala, jangan salahkan takdir jika sesuatu yang buruk terjadi pada manusia. Dasar takdir, dasar udah begini, padahal itu adalah pilihan manusia sendiri. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian ya. Jangan dikit-dikit takdir, dikit-dikit takdir. Ada pilihan sendiri, siapa suruh milih? Ya, jadi begitu. Ya, saya mah jadi miskin ya udah dasar takdir. Dari engkong saya dulu miskin melarat begini, ya udah dasar takdir. Bukan begitu. Ya. Mau nggak berusaha? Ada nggak upayanya? Bekerja keras nggak selama ini? Ya. Allah sudah memberikan takaran ukuran. Adapun yang terjadi di luar dari itu, itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah untuk orang tersebut. Kalau dia sudah berupaya, sebagaimana api itu bisa membakar, ya, itu sudah ketetapan Allah. Walaupun nanti ada waktunya api itu tidak bisa membakar, sebagaimana yang terjadi pada Nabiullah Ibrahim. Kenapa? Padahal Allah ngasih ukuran. Kalau ada sesuatu yang dekat dengan api, maka dia bisa terbakar. Tapi kenapa Nabiullah Ibrahim tidak bisa terbakar? Menyalahi ukuran Allah, takdir, ketetapan Allah, hukum yang ditetapkan oleh Allah pada api. Karena itulah ya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim. Sesuatu yang khariqul adat, yang di luar dari jangkauan akal manusia. Ya. Suatu kelebihan yang Allah berikan pada orang-orang tertentu ya, yang bisa menyalahi adat. Karena semua hukum Allah yang terjadi itu atas dasar izin Allah. Kalau nggak diizinin nggak terjadi. Sebagaimana api bisa membakar, itu izin Allah. Bukan kemauan api ingin membakar, tapi izin Allah yang mengizinkan api itu bisa membakar atau tidak membakar. Ketika Nabiullah Ibrahim dimasukkan ke dalam api, dilemparkan ke dalam api tidak bisa membakarnya, justru menyebabkan beliau justru kedinginan. Keluar dari api kedinginan. Ya. Itu salah satu kehendak Allah Subhanahu wa taala pada api. Bagaimana di dalam Al-Qur'an, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim, api sebagai hamba Allah, tunduk kepada perintah Allah. Allah nyuruh dingin, dingin jadi apinya. Walaupun secara hukum alam, secara hukum umum, api itu membakar. Ya. Nah, andai sesuatu terjadi pada manusia, ya, dia sudah rajin sholat, sholatnya rajin, kerjanya juga rajin, selalu bekerja, ya, dan kerjanya sungguh-sungguh, ya.
sesuai dengan tugas yang diberikan dalam pekerjaannya, ya, tetap aja dia miskin, ya, tetap aja dia miskin. Bagaimana nih kalau begini? Ya, apakah itu memang sudah ketetapan buat dirinya menjadi orang miskin, padahal dia sudah menjalankan, ya, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bekerja begini. Inilah yang terjadi pada salah satu sebagian manusia yang pernah ditanyakan oleh seseorang kepada Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Wahai Syekh, saya ini udah bekerja, bahasa kitanya udah banting tulang sana kemari, kerja serabutan, apa aja dikerjain, yang penting dapat duit, masih aja miskin begini. Apa sebabnya? Ada nggak solusi, wahai Syekh Hasan Al-Basri? Apa kata beliau? Banyakin istighfar. Banyakin istighfar. Bisa jadi kita sudah berusaha, kita sudah berupaya, namun ada suatu dosa yang mengganjal rezekinya Allah turun kepada kita. Ya. Allah memberikan suatu rezeki kepada hambanya, sudah ada ukuran tertentu. Si fulan kalau bekerja kemudian berzikir meninggalkan maksiat ini, dia akan mendapatkan rezeki yang banyak. Tapi ternyata dia bekerja tapi mengerjakan maksiat ini juga, maka ukuran tersebut kurang dari dirinya. Ya. Jadi segala sesuatu ini penisbatan sesuatu yang tidak baik, jangan sekali-kali kita nisbatkan kepada takdir, tapi kembalikan kepada diri kita sebagai bahan introspeksi diri. Barangkali ada yang tidak beres dalam diri kita. Ini kok nggak berhasil, padahal sudah begini. Barangkali ada sesuatu lain yang masih mengganjal. Introspeksi diri, banyak istighfar, coba evaluasi. Jangan dikit-dikit, ya kok bisa begini, ya udah takdir dah, terus begitu. Ya. Tetap maksimalkan usaha, tawakal kepada Allah, hasilnya memang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan lupa, ya, ada tugas lain. Ya. Apa kata Allah? Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Ya. Di sini ayat ini adalah ayat evaluasi. Hendaklah kita mengevaluasi diri, ya, mengevaluasi apa yang kita kerjakan untuk hari besok. Kalau sekarang belum sukses, kira-kira apa kendalanya, apa penghalangnya, apakah usaha belum maksimal atau doa belum maksimal atau seperti apa? Usahakan agar besok bisa sukses. Ya. Kalau santri kok sampai sekarang ini udah 2 tahun mondok, 3 tahun mondok, masih belum hafal-hafal juga. Apa kendalanya? Evaluasi diri. Jangan-jangan selama ini jarang murojaah. Jangan-jangan selama ini, ya, kurang memanfaatkan waktunya. Itu bahan evaluasi. Padahal Ustadz sudah menetapkan target hafalan kalau setiap harinya disetorkan, ya, 1 halaman, maka dalam jangka sekian hari, sekian bulan itu bisa hatam Quran. Ini perkiraan, namun kembali lagi kepada orang yang menjalaninya. Ya, gitu. Jadi intinya qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala itu memang sudah ketetapan dan ketentuan Allah, namun jangan lupa bahwa segala sesuatu yang di sana ada pilihan buat hambanya, maka itu dikembalikan kepada hamba itu sendiri, bukan kepada ketetapan Allah, ya, ketetapan Allah yang merupakan suatu hal yang pasti ditetapkan seperti itu bagi dirinya, tidak. Tapi di sana ada pilihan. Maksudnya pilihan bagi hamba ada baik, ada buruk, ya, sukses tidak sukses, itu semua ada pilihan. Adapun misalnya lahir melalui orang tua yang bernama Fulan bin Fulan, atau lahirnya di Jakarta, lahirnya di kampung, lahirnya di Arab misalnya, itu bukan pilihan kita, itu ketentuan dari Allah. Ya. Taklif
itu akan terjadi bagi orang-orang yang sudah balik berakal. Ya. Beban akan diberikan kepada manusia ketika dia sudah balik dan berakal. Maksudnya orang yang sudah sampai balik dan berakal itu biasanya sudah akalnya sudah bisa jalan, sudah bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Disitulah taklif, beban itu akan ditimpahkan oleh kepada orang tersebut. Ya, jelas kira-kira masalah takdir ya, qada dan qadar itu sudah jelas ya. Nah sekarang kita masuk kepada tahapan berikutnya. Setelah kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kita juga harus meyakini, mengimani, bersaksi anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan hamba Allah, adalah merupakan rasul utusan Allah, arsalahu ilal jinni wal insi, yang Allah utus kepada jin dan manusia. Ya. Jin dan manusia, wal arabi wal ajam, kepada orang Arab dan non Arab. Bil huda wa dinil haqq, dengan petunjuk yang dibawa oleh beliau dari Allah, wa dinil haq, dan agama yang benar, liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk menampakkan agama tersebut, agama yang benar ini, di atas segala agama yang dianut oleh orang-orang sebelum Islam datang, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak senang dengan adanya agama ini. Yang pertama adalah nashhadu anna Muhammadan abduhu, ay nashhadu na'lamu wa na'taqidu anna Muhammadan abduhu. Harus kita yakini dalam hati, kita yakini dalam hati kita bahwa Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada merupakan hamba Allah. Ya, merupakan hamba Allah, bukan Tuhan, sebagaimana orang-orang Nasrani mempertuhankan Nabiullah Isa. Ya. Dan bukan anak Allah, sebagaimana apa yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Tetapi Rasulullah adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dipilih oleh Allah menjadi utusannya. Ya. Muhammadan wa huwa khatamul anbiya'i wal mursalin, beliau adalah penutup para nabi dan rasul, mesti diyakini. Ya, jangan sampai goyah. Nanti jadi pengikutnya Mirza Ghulam Ahmadiyah jadinya. Ya. Mirza Ghulam Ahmad kan dikatakan cuma khatamun nabi wa khataman nabiyyin, bukan khatamal mursalin. Ayatnya sih memang khatamun nabiyyin, tapi itu sudah maksudnya kalau nabi saja sudah ditutup, apalagi rasul. Ya. Nabi itu jumlahnya banyak. Sebagian ulama memberikan jumlah nominal, yaitu 124.000 nabi. Banyak kan? Tapi yang dipilih dari 124.000 nabi, yang dipilih jadi rasul, ya, yang dipilih menjadi rasul hanya 25. Hanya 25 yang dipilih jadi rasul. Nabi banyak. Ya. Kalau nabi itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk beriman kepada Allah, dan juga dia menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang akan menyebarkan agama, ya, untuk sekitarnya saja. Ya. Bahkan ada mengatakan, nah, pada dalam definisi nabi itu ya hamba pilihan Allah,
yang diangkat sebagai nabi, tapi bukan diutus kepada suatu kaum. Adapun rasul, dia dipilih oleh Allah, kemudian dipilih lagi menjadi penyampai risalah dari Allah kepada semua kaumnya. Ya, kepada semua kaumnya. Itu rasul. Jadi kalau nabi saja sudah ditutup, apalagi rasul, begitu pahamannya. Gitu. Kalau rasulnya ditutup, bisa jadi masih ada nabi. Karena sebelum menjadi rasul, prosesnya nabi dulu baru rasul. Gitu. Kalau nabinya aja sudah nggak ada, gimana bisa jadi rasul? Nah, gitu maksudnya. Gini pahamannya. Ya, memang Mirza Ghulam Ahmad ini bukan nabi karena nabi sudah ditutup, tapi dia adalah rasul. Ya bisa, ya. Nah, jadi harus kita yakini bahwa Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah nabi dan rasul pilihan Allah dan merupakan nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah. Ya. Abdullah, al-abdu yutlaqu 'alal makhluqi lil 'ibad wa 'alal raqiqi al-mamluk. Ya. Kata abdu ya, itu digunakan biasanya yang pertama secara mutlak kepada seorang hamba ya, kepada seorang hamba ya dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya abdun. Ya. Jadi orang yang diciptakan, makhluk ciptaan Allah. Tapi kalau dinisbatkan kepada raja dan bawahannya, ada abdul, raja memiliki seorang hamba budak. Nah, itu bisa juga digunakan kalimat abdullah, abdun, kalimat abdun. Tapi kalau dikatakan abdullah berarti hambanya Allah. Nah, Rasulullah ini juga hamba Allah sebagaimana kita juga hamba Allah. Bedanya Rasul adalah hamba pilihan Allah, kita bukan pilihan. Walaupun di sisi lain kita juga termasuk pilihan. Pilihan misalnya kita pilihan pada saat ini kita menjadi hamba pilihan Allah, bisa hadir di masjid, hadir majelis taklim. Itu masuk pilihan Allah dibanding hamba-hamba Allah tidak bisa hadir di masjid, tidak bisa hadir di majelis taklim. Kita menjadi hamba pilihan Allah yang bisa menunaikan kewajiban. Di samping itu ada hamba-hamba Allah yang tidak bisa menunaikan kewajibannya. Tapi sebagai hamba pilihan yang diangkat menjadi nabi dan rasul, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaulah sebagai hamba Allah yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Kudu kita yakini, harus yakin. Dan beliau penutup para nabi dan rasul. Jangan sampai goyah. Ya. Melihat orang punya karomah, bisa menghidupkan orang mati misalnya, bisa kasih kekayaan kepada seseorang, mau apa, mau duit, tinggal dibaca-bacain oleh beliau jadi duit misalnya. Akhirnya dia ngaku saya adalah nabi yang diutus setelah Rasulullah. Goyah keimanannya, tadinya iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya sebagai nabi terakhir, goyah jadinya dia. Dulu waktu kita masih mondok di Kalimantan, ada orang datangin kiai. Dia ngaku, untungnya dia nggak ngaku jadi nabi, dia ngaku jadi wali. Saya ini wali Allah, gitu. Wah, gitu. Terus salah satu ustadz pengajar di pesantren kami diuji. Saya pernah ingat ada salah satu firman Allah yang menjelaskan begini, itu tafsirnya apa ya? Langsung dijawab sama dia, oh itu dalam surah ini.
Itu maksudnya ini ada dalam surah ini. Diperiksa benar. Ya. Wah, hebat nih orang nih. Terus dites lagi. Oh, dulu ada kejadian begini-begini, itu penyebabnya apa ya? Dijawab juga sama dia. Itu penyebabnya begini, sebabnya karena ini. Ya. Terus diuji lagi. Ketika beliau pulang, ini istri dari Ustadz ini, guru kita juga, menguji. Saya mau ngetes beliau nih. Kalau benar si fulan itu waliullah, pasti dia datang besok jam sekian, datang ke rumah saya, minta dibikinin ini yang ada dalam kulkas. Besoknya dia datang, jam segitu datang juga dia, pas jam segitu datang. Ustadz, saya pengen minum ini, ada di kulkas. Kaget istrinya, wah bener wali ini kan. Bener-bener wali ini kayaknya orang ini. Ditelusuri kehidupan orang ini, ternyata orangnya adalah orang awam yang mendapatkan amalan bisa berkhidmat, berkhadim dengan jin. Ya. Jadi ternyata dia ini bersahabat dengan jin. Jinnya ini orang alim. Jadi kalau ditanya, ada jin yang bisikin gini, gitu. Jin yang tahu gitu. Dia mah kagak alim. Ya, ini yang bisikin jin. Jadi dia punya amalan yang dibaca sekian ribu kali dalam beberapa hari sehingga dia jadi begitu. Tiga sedia amalin yang ini ya. Saya mau bersahabat dengan jin biar cepat hafal Quran dan tafsirnya. Gitu misalnya. Jangan ya. Guru kita nasihat dari guru kita, kalau orang itu bersahabat dengan jin boleh saja. Tapi kalau sudah menjadikan jin sebagai budaknya, hambanya, ya, memperbudak jin itu sudah berbahaya. Khawatir, ya. Khawatir yang ringan gini. Khawatir ringan gini. Orangnya pergi, nanti kalau sudah nikah, orangnya pergi, jinnya berubah menjadi dia. Datang menjadi dia. Nah, ini dikira istrinya, suaminya. Jadi itu tuh. Dan ini pernah kejadian. Ya. Yang paling dikhawatirkan adalah nanti di akhir hayatnya. Nanti di akhir hayatnya dikhawatirkan karena dia bersahabat dengan jin, akhirnya dia susah untuk mengucap la ilaha illallah. Itu paling dikhawatirkan. Ya. Jadi jangan coba-coba bersahabat dengan jin. Ya. Di Kalimantan itu ada orang-orang pedalaman, orang-orang Dayak Kalimantan, mereka bersahabat dengan jin. Ya. Bahkan ada yang umurnya ratusan tahun. Dan dapat ceritanya, panglima burung, ketuanya orang Dayak Kalimantan, ya itu bersahabat dengan bagian kemudian sudah jadi jin dia itu, ya. Nah, itu berbahaya, ya. Itu sangat nanti menggoyahkan akidah seseorang. Nah jadi kembali lagi, nah dan dari cerita ini diketahui, oh si bulan ini cuma begini. Nah, ini hanya dia ngaku sebagai wali. Ya. Bagaimana kira-kira kalau ada orang yang mengaku sebagai nabi dan dia punya banyak sekali keahlian, bisa berjalan di atas air, bisa terbang di atas sejadah kayak Aladin, ya, bisa memunculkan ini, nah, bisa muncul di mana saja, itu misalnya. Jangan sampai hal demikian menggoyahkan keyakinan kita bahwa Nabi dan Rasul terakhir adalah Rasulullah, bukan orang tersebut. Kalau dia jangan ngaku-ngaku jadi Nabi. Lucunya banyak di Indonesia yang ngaku jadi Nabi, banyak juga pengikutnya, gitu. Karena kagak belajar bahwa Nabi dan Rasul terakhir itu Rasulullah, sehingga dia tertipu dengan keahlian orang tersebut, akhirnya dia meyakini dia Nabi ini Rasul. Dan itu bahayanya, ya.
Ada yang ngaku jadi malaikat Jibril. Diaidin tuh. Ngaku dia jadi malaikat Jibril. Gak mungkin, karena malaikat Jibril itu diutus hanya kepada Nabi dan Rasul, ya. Dan ketika Rasulullah sudah wafat, malaikat Jibril pun tidak diutus lagi, tidak diturunkan lagi. Karena tugas malaikat Jibril mengantar wahyu, sedangkan wahyu sudah habis, sudah terputus. Ya. Ada orang ngaku jadi Jibril, dia punya keahlian, kehebatan. Jangan sampai keyakinan kita ini goyah. Nah, itu yang mengkhawatirkan sekarang. Ada orang ngaku jadi nabi, banyak pengikutnya. Ada orang ngaku jadi Jibril, banyak juga pengikutnya. Tapi hebatnya polisi kita, nabi sama rasul, nama malaikat ditangkap sama dia, masukkan penjara. Hebatnya polisi kita, nabi sama malaikat jadi ditangkap. Nabi palsu. Jadi kenapa pelajaran seperti ini? Agar kita sebagai orang-orang awam ini jangan terpengaruh, ya. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang kharikul adat, yang di luar dari jangkauan akal sehat manusia. Kok bisa begitu, kok bisa begitu, hebat banget kan gitu kan. Nah, kemudian yang perlu kita yakini juga bahwa Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping seorang nabi dan rasul, utusan terakhir, beliau diutus kepada jin dan manusia. Ya. Ilal jinni wal insi. Kenapa? Karena jin dan manusia ini disebut dengan saqalain. Ya, saqalain adalah dua orang yang mendapatkan dua golongan yang mendapatkan tanggung jawab dan dimintai pertanggungan jawab kelak nanti di akhirat. Itu jin dan manusia. Adapun binatang, hewan, malaikat tidak ada taklif. Yang dapat beban tanggung jawab adalah jin dan manusia. Karena mereka dapat tanggung jawab dari Allah, maka harus punya pembimbing, harus punya orang yang bisa memberi dia, menuntun dia ke jalan yang benar. Diutuslah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk jin dan manusia. Para ulama mengatakan tidak ada satupun nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk mengimani agama yang dibawanya kecuali Rasulullah Nabi besar kita Muhammad SAW yang diutus ya kepada jin dan manusia agar beriman kepada Rasul. Walaupun sebagian ulama berpendapat itu nabi-nabi, itu para jin sebelumnya, ya, sebelum nabi diutus, itu sebagian mereka ada yang beragama Nasrani, ada yang beragama Yahudi. Mayoritas mereka beragama Yahudi. Tuh. Karena masih dari keturunan, masih dari zamannya Nabiullah Sulaiman, ya. Nabiullah Sulaiman bisa memerintah jin, dan para jin-jin yang mengikuti Nabiullah Sulaiman mereka beriman kepada Nabi Sulaiman. Ya. Nah, nanti turun dari sana. Kalau jalur Nabi Sulaiman kan turunnya jalurnya ke Nabi Musa, turun ke bawah Nabi Nabi Musa ya. Kemudian ada Nabi Isa. Kalau Rasulullah kita naik lagi jalurnya dari Nabiullah Ibrahim. Ya. Nah, jadi dari jalur Nabi Ismail turun ke Nabi Rasulullah. Kalau nabi-nabi dari Bani Israel ya, itu mereka turun dari Ishak turun ke bawah, Nabiullah Ishak. Nabiullah Ibrahim punya dua anak. Dan anak pertama namanya Ismail, yang kedua namanya Ishak. Dan keturunan dari Nabiullah Ibrahim ini rata-rata semua menjadi nabi dan rasul. Ya. Nah, kalau yang dari jalurnya Nabiullah Ismail, nah, itu di sana banyak orang-orang yang soleh, bahkan dikatakan nabi saja bukan rasul. Ya. Jadi tidak disebutkan karena tadi kan dikatakan ada 124.000 nabi.
25 yang Rasul. 124.000 itu banyak, itu nggak sedikit itu. Ya, ini saja kalau sama penuh di sini nih, penuh sampai ke sana nih, itu paling 2.000. Ya, ini 124.000. Gimana banyaknya itu? Ya, Nabi itu, ya, yang diangkat Rasul 25. Nah, jadi Rasulullah diutus, ya, bukan hanya kepada manusia, tapi juga diutus kepada jin untuk beriman kepada Rasulullah, ya. Dan mereka para jin pun ada yang beriman sebagaimana manusia, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Jin pun ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ya, sama. Ya. Jin dan manusia sama, ada beriman, ada yang tidak beriman. Dari golongan jin, ya, dari golongan jin ini muncullah ada yang membangkang dan ada yang sudah sampai pada tahap kekufuran yang tinggi, kesyirikan yang tinggi, kekufuran yang tinggi, keingkaran yang tinggi, ya. Mereka lah yang disebut dengan rajanya, disebut dengan iblis, anak buahnya namanya syaitan. Kalau di antara manusia ada yang membangkang, tingkat pembangkangannya, kekufurannya itu sudah tinggi, mereka juga disebut dengan syaitan. Karena syaitan itu bukan hanya dari golongan jin saja, tapi dari manusia pun ada. Makanya dalam surah An-Nas apa akhirnya? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang membisiki keraguan ke dalam hati manusia itu ada dua, minal jin, dari jin yang bisikin keraguan dalam hati kita, wan nas, dan dari manusia sendiri. Ya. Jadi jin dan manusia sendiri ada yang membisiki. Sehingga sebagian ulama mengatakan syaitan itu adalah sebuah karakter. Bukan bahwa syaitan itu diciptakan khusus syaitan. Ada malaikat, ada jin. Ini malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari misalnya dari api, ya, memang diciptakan dari api jin itu. Manusia dari tanah. Kemudian setan dari ini misalnya. Enggak, setan itu sebagian kelompok daripada jin. Ya. Karena setan itu sebuah karakter yang nempel pada jin yang membangkang, yang ingkar terhadap perintah Allah, tidak mau sujud. Bosnya namanya iblis. Jadi kalau ada juga dari kalangan manusia yang membangkang, ingkar, diketuai oleh si fulan, bisa jadi itu jadi iblisnya juga tuh dia tuh. Anak buahnya namanya setan. Ya. Ya, jadi kembali lagi bahwa Nabi besar kita diutus kepada jin dan manusia. Jin dan manusia ada beriman, ada yang tidak beriman sebagaimana manusia. Al jinnu naw'un minal alam, summu bidzalika li istitarihim wa istighfaihim anil absari fala yuraw. Nah, jin adalah merupakan salah satu bagian dari alam semesta ini. Ya, dinamakan jin karena mereka tidak terlihat, istitar, tertutup. Wa ikhfaihim, tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, ya. Fala yuraw, mereka tidak terlihat. Walaupun ada sebagian hamba Allah yang diberikan kemuliaan oleh Allah bisa melihat jin, dan itu pun, ya, itu pun diberikan kepada hamba-hamba Allah yang mereka ini bisa mengendalikan dirinya. Kalau saya kok nggak bisa melihat jin, ya bisa jadi kita kalau ngelihat jin bisa kabur, nggak bisa kemana-mana. Ya, itu
bagian dari lutuf Allah, maha lembutnya Allah kepada manusia. Ada orang diberikan kebisaan, dia bisa melihat jin, dia nggak kabur, nggak bisa ngomong, nggak ini, dia biasa aja dia. Ada orang bisa melihat jin, akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain, tutup mata terus takut dia. Jadi dia bisa melihat jin. Nah, sebagian dari maha lembutnya Allah, karena jin itu tidak seperti manusia, bentuknya macam-macam, bisa menyeramkan, bisa ini. Kalau manusia melihat bisa takut. Untung Allah nggak memperlihatkan mata kita tidak menembus kepada alam jin. Kalau nembus itu bisa takut ya Pak ya. Bisa takut. Jangankan melihat, nggak ngelihat aja kita takut. Awas tuh, di lantai di kamar ini ada jin lewat di situ. Hai kubu ini yang itu. Jadi kayak takut gitu. Gak ngelihat aja takut, apalagi ngelihat gitu. Cuma ingat, di antara jin itu tadi ada yang beriman, ada yang tidak beriman kepada Allah. Sebagaimana dalam firman Allah, ya, dalam surah Al-Jin. Ya. Apa awalnya surah Al-Jin? Qul innama istama'ana farum minal jinni. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu juga menciptakan bahwa kan di antara jin itu ada yang mendengarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan turunnya wahyu. Karena dulu, zaman dulu jin ini di antara kelebihannya kan dia bisa terbang. Ya. Sehingga jin ini ya, kalau di zaman dulu sebelum diutusnya Rasulullah, jin itu suka nguping di langit. Jadi kalau ada kabar berita dari langit, jin itu tahu. Setelah Rasulullah diutus, maka jin ini sudah tidak bisa lagi, pintu langit itu ditutup. Jin gak bisa menembus ke sana. Bahkan digambarkan kalau dalam riwayat itu, jadi al-tafsir itu digambarkan kalau ada jin yang nguping ke sana, ya, itu dilempar pakai batu dari langit. Nah, muncullah terlihat seperti apa yang jatuh, ada bintang jatuh gitu. Nah, itu batu yang dilemparkan kepada jin yang suka menguping. Nah, dalam satu riwayat dalam tafsir disebutkan. Nah, dalam surah Al-Jin disebutkan uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ya. Jadi katakan kepada wahai Rasulullah, kepada hamba, kepada para sahabatmu, kepada umatmu, uhiya ilayya, diwahyukan kepada Muhammad, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa istama'a nafarun minal jinni, ya, bahwa ada sekelompok sekumpulan jin yang mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala diturunkan dari langit. Ya. Kemudian faqalu, mereka berkata, inna sami'na qur'anan ajaba. Kami mendengarkan Al-Quran ini sangat menakjubkan sekali, luar biasa. Itu Al-Quran. Yahdi ila rusdi fa'aman nabi. Jin mengatakan, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Fa'aman nabi, kami beriman dengan Al-Quran. Dan beriman kepada orang yang diturunkan Al-Quran. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan mensyirikatkan Tuhan kami kepada siapapun. Ini bukti jin itu juga ada yang beriman, banyak yang beriman. Ya. Dan banyak yang masuk Islam. Ya, di zaman Rasulullah seperti itu, zaman sahabat ada sahabat yang mengislamkan jin. Sampai saat ini ada ulama kita yang majlis taklimnya itu, ya, jamaahnya jin semua. Tadi kita dapat kabar, ya, ada salah seorang ulama kita, ya, di daerah Jawa itu punya majlis taklim, tapi yang hadir jin semua majlis taklimnya. Dia diberikan kelebihan oleh Allah, bisa melihat jin dan bisa mengajak jin itu beriman kepada Allah, ikut majlis taklim. Ya. Qurannya sama nggak sama Quran kita? Sama.
sama Al-Quran kita. Nabinya sama Rasulullah juga, Nabi besar Muhammad SAW. Ya, mereka beriman kepada Rasulullah. Ya. Jadi bahkan dalam surah dalam surah Al-Ahqaf itu disebutkan, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Wa idh sarafna, dan ingatlah wahai Rasulullah ketika kami hadapkan serombongan dari jin. Kalau dalam tafsir dikatakan ada 7 atau 9 jin yang mereka mendengarkan Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah, kemudian kembali kepada kaumnya mengingatkan kaumnya. Ya. Yastami'una al-Quran falamma hadaru, ketika hadir qalu ansitu. Ya. Terus diam, kita dengar ini. Nanti kita akan sampaikan ini kepada kaum ini. Dari kelompok jin ini yang mendengarkan firman Allah disampaikan oleh Rasulullah, kemudian mereka menyampaikan kepada kaumnya. Nah, jadi itu sebabnya dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus ya sebagai Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, diutus kepada jin dan manusia. Ya. Sebagai pembawa risalah agar mereka jin dan manusia ini beriman kepada Allah dan Rasulnya. Adapun kepada seluruh alam, Rasulullah diutus sebagai rahmatan lil alamin. Ya, seluruh alam termasuk di dalamnya jin dan manusia dan alam semesta ini sebagai rahmat Rasulullah itu. Ya, binatang, tumbuh-tumbuhan, alam semesta semuanya mendapatkan rahmat dengan diutusnya Rasulullah. Ya. Adapun kepada manusia itu sebagai pembawa risalah Nabi dan Rasul yang mesti diyakini. Nah, ini pembahasannya ini masih panjang. Insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Nanti ada pembahasan tentang Rasulullah diutus kepada orang Arab dan orang Ajam. Bahasan lagi masalah Arab lagi nanti ini. Ada orang yang gak suka Arab ya kan? Nanti kita bahas ya. Baik, sampai di sini barangkali ada yang mau bertanya silahkan ya. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Santri ada bertanya santri. Jelas ya kira-kira ya. Insya Allah mulai dari diawali dengan takdir, kemudian diawali dengan keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Baik, sampai di sini jika tidak ada yang bertanya, kita tutup dengan baca surah Al-Fatihah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan keimanan kita, senantiasa memperkuat keimanan kita sehingga kita dimudahkan dalam beramal soleh, dimudahkan dalam berzikir kepada Allah. Harapan kita mudah-mudahan dengan iman yang kuat, dengan iman yang baik, yang sahih, yang benar, kita insya Allah mendapatkan menjadi hamba Allah yang akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah hingga dimasukkan Allah ke dalam syurga. Ala hadirin yang kullu sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.